Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdimi, Ustaz muliakan. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keridhaan yang luar biasa serta syafaat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa tuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Sementara sholat ini ada beberapa macam-macam. Ada satu sholat fardu, yang lainnya adalah sholat sunnah. Sekarang apa yang kita lakukan setelah sholat fardu? Yaitu 5 kali. Pertama adalah sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. 5. Yang tadinya ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah menerima perintah sholat 50 kali, diurut, usut, dikurangi sesuai daripada kemampuan umat baginda Rasulullah, yaitu 5 kali. Kalau 5 kali aja kita sudah malas untuk mengerjakan daripada ibadah sholat ini, sementara sholat ini inas sholata tanha 'ainal fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menangguh daripada fitnah dunia, fitnah akhirat. Kalau ini tidak kita kerjakan, apa yang terjadi? Kemalasan semacam apa yang kita tonjolkan? Bagaimana adab-adab kita kepada yang menciptakan kita? Kita tidak seperti manusia yang nggak punya adab, nggak punya rasa terima kasih. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Berkumpullah kalian bersama orang-orang yang jujur. Di dalam kejujuran ini bersama mereka yang soleh, bersama dengan kejujuran mereka yang jujur ini mereka yang soleh. Tetapi kenyataannya kita justru menggauli atau masuk dalam golongan mereka yang jadi golongan al-munafikina wal munafikoti. Buktinya apa? Ketika kita jalan, apa yang kita lakukan tiap hari senantiasa menonjolkan apa yang dinamakan maksiat. Kemaksiatan senantiasa kita lakukan. Salat 5 waktu ini merupakan perintah Allah yang harus wajib kita jalankan. Dalam keadaan apapun, sampai kita mati pun kita tidak bisa sholat, kita baru disolatkan. Kalau kita sakit gimana? Sakit bisa tayamum, bisa sholat sambil tidur, dan tidak ada alasan apapun kecuali mereka dalam keadaan koma, atau mereka dalam keadaan pingsan, atau mereka benar-benar seperti mati. Ketika mereka hidup, mereka harus membayar lagi. Hutang sholat tetap dijalankan. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat. Siapapun yang meninggalkan sholat di dalam suatu keluarga, salah satu aja gampangin atau meremehkan dalam ibadah sholat atau tidak sholat, maka satu keluarga ini semuanya sholat,
rajin sholat tapi satu orang aja nggak sholat, semua kena dosa. Rezeki semua dijauhkan. Saking pentingnya sholat ini. Kemudian ketika kita sholat, apakah sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun? Belum tentu. Belum tentu sholat kita diterima oleh Allah. Karena ketika kita wal khoniti dalam kekhusyuan apapun, sekhusuk-khusuknya kita masih terdapat pikiran-pikiran yang mengganjal, yaitu pikiran-pikiran iblis. Coba kita renungkan bagaimana khusyuknya kita ini. Bagaimana kita bisa khusyuk? Andai kata kita menjadi hamba Allah yang senantiasa pikiran kita maksiat. Pikiran kita adalah hubbud dunya. Mencintai dunia. Mencintai dunia yang berlebihan. Mendustakan segala apa yang Allah berikan berupa apa? Rezeki. Ketika Allah berikan rezeki, kemudian kita mendustakan rezeki itu sendiri. Setelah sholat ini, ketika kita merasa, kalau kita merasa sebagai umat Muhammad, sebagai hamba Allah, merasa diri kita kurang khusyuk, maka sempurnakanlah dengan sholat rawatib. Sholat sunnah. Sedangkan sholat sunnah ini banyak sekali, salah satunya adalah sholat rawatib. Nah, sekarang ada sholat sunnah yang pahalanya ini luar biasa. Jadi sholat sunnah ini keistimewaannya adalah bisa segala-galanya. Di antara pertama adalah apa? Wa minal laili fatahhaj bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahhaj, sepertiga malam kita menjalankan sholat tahajud. Nafilatan, menambah pahala-pahala kita. Tambahan pahala buat kita semua. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian Allah akan angkat derajat kita. Itu pertama. Wa qur rabbi atina mudkhala sidqin. Dan Allah akan memulai dengan semua pekerjaan yang kita lakukan dengan dituntun oleh Allah. Kemudian dengan segala sesuatu Allah akan tuntun dengan apapun bentuknya. Jadi wa minal laili fatahhaj bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi atina mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Allah akan menjaga kita dari segala apa orang yang berniat jahat kepada kita. Allah akan jaga ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan sholat tahajud ini akan memperbaiki kehidupan di dunia. Ini pertama, sholat sunat tahajud. Jadi di sini ada 5 sholat sunnah yang harus kita kerjakan. Pertama ada sholat sunat tahajud, yaitu akan memperbaiki kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita yang sulit bagaimana? Sholat tahajud. Tadi sudah dijelas dalam Al-Quran disebutkan, wa minal laili fatahhaj bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sudah jelas dalilnya. Dimudahkan segala urusannya dengan sholat tahajud ini. Kemudian apa? Menghapus segala dosa. Hapuskan dosa-dosa kita di dalam sholat tahajud ini. Berapa rakaat? Kalau bisa dijalankan 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 salam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ini penting. Penting untuk kita jalankan dengan kehidupan-kehidupan seperti ini. Dimudahkan urusan kita, menghapus dengan dosa-dosa kita. Rabbukum ayyukaffaro ankum sayi'atikum. Menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Dengan sholat tahajud. Ini pertama sholat tahajud.
Sudahkah kita jalankan? Kalau belum, mari kita jalankan bareng-bareng bersama-sama. Merupakan suatu keistimewaan. Dan hanya hamba-hamba Allah yang punya iman, yang bisa bangkit atau bangun tidurnya di sepertiga malam, di mana mereka sedang tidurnya nyenyak. Kita justru bangun mandi. Allah akan jaga ini. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Allah akan jaga dari rezekinya, dari segalanya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rawatib. Mendapatkan derajat tinggi, jauh dari sifat sombong dan riya. Karena apapun bentuknya, la yudkhilul jannata. Jadi tidaklah mereka akan bisa masuk surga ketika di dalam hatinya fi qulubihim, ketika hatinya ini ada secungkil misqalu dzarratin, ada secuil atau seperti apapun min kibri, atau itu sifat kesombongan. Tidak akan kita bisa masuk surga. Makanya ini adalah dengan sholat rawatib kita jalankan, kita mendapatkan derajat tinggi jauh dari sifat sombong dan riya. Wastakbiru. Jadi walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, kita akan, dan sifat-sifat kesombongan, menyombongkan diri dan segalanya itu membanggakan diri, kita akan dijauhkan ini semua. Ini sering kita lakukan. Ternyata setelah sholat tahajud, sholat rawatib, dan sholat rawatib kalau bisa dijalankan, yang paling penting, ini yang paling penting, ya, 2 rakaat sebelum subuh. Karena apa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat roknatal fajri atau roknatal fajri, sholat sunnah sebelum itu, subuh ini khairum min dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi rakaat fajr, rakaat qabla subuh khairun fi dunya, khairun dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dunia aja seperti ini dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh, kira-kira apa yang kita bisa pikirkan? Dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan 2 rakaat qabla subuh. Ini pertama qabla subuh. Yang kedua, jalankan lagi sholat sunnah, yaitu ini yang rawatib ini. Zuhur, qobliyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian jalankan lagi ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian jalankan lagi ba'diyah isya 2 rakaat. Ini yang paling penting kita jalankan. Jangan sampai ketinggalan. Kemudian kita lakukan sholat sunnah yang ketiga adalah sholat sunnah duha. Ada step-stepnya, 2 rakaat bagaimana ketika sholat duha, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, bagaimana nanti di sananya Allah akan bangunkan surga, 2 rakaat, sampai maksimal 12 rakaat sholat duha. Rezeki akan dilancarkan, dimudahkan urusannya, diampuni segala dosanya. Ini sholat tahajud diampuni dosa kita, dimudahkan rezekinya. Kemudian sholat rawatib akan dijauhkan dari segala hal yang bersifat riya, penyakit hati. Sholat duha kita akan dilancarkan rezekinya, dihapuskan dengan segala dosa. Masya Allah, ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat qabliyah subuh, yang ini lebih baik tadi Ustaz bilang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian mendapatkan cahaya di hari kiamat. Orang yang rajin sholat qabliyah subuh mendapatkan cahaya di hari kiamat. Kita bisa bayangkan bagaimana kobaran api ketika kita masuk di dalam. Bagaimana ketika negara lain yang kebakaran seperti itu. Kira-kira kita bisa bayangkan di dalamnya aja seperti itu. Merah seperti neraka dunia. Ini tidak ada seberapa daripada neraka aslinya. Panasnya 69 kali lipat lebih panas lagi daripada api dunia. Masya Allah. Api dunia aja sudah kita kocar-kacir. Belum lagi diimbangi dengan angin yang keras, yang membawa panas. Belum lagi keajaiban-keajaiban dari Allah. Yang ini merupakan keajaiban yang memberatkan daripada azab itu sendiri. Masya Allah. Ini sholat qabliyah subuh.
Ketika kita mendapatkan cahaya dan ternyata cahaya itu nanti penting buat kita. Kemudian sholat witir. Siapa yang sholat witir ketika sebelum tidur dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada unta merah. 4 yang kita dapatkan. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan lagi sebagai hamba Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kemudian dikabulkan doa-doa kita, fadkurni adkurkum waskuri wala takfurun, lebih baik daripada unta merah. Coba bisa kita bayangkan, semua ini andai kata kita jalankan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ternyata begitu pentingnya sholat sunnah yang harus kita jalankan 5 sholat sunnah ini. Mulai dari sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian sholat sunnah witir. 5 sholat sunnah ini mari kita jalankan kalau kita ingin, antum semua ingin masalah dunia hilang. Dan diberikan suatu hal kenyamanan hati, amanah lunas semua, berkah dunia, berkah akhirat. Berikan petunjuk dunia, petunjuk akhirat. Diterangkan dunia, diterangkan di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah dengan 5 sholat sunnah ini kita jalankan. Agar kita diberikan segala sesuatu yang Allah benar-benar ridhoi, Allah berkahi. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah sebagai hamba Allah yang tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah. Apabila sholat sunnah ini merupakan suatu hal kewajiban, bagaimana sholat yang fardu susah untuk kita tinggalkan. Apapun itu bentuknya, sholat fardu adalah merupakan suatu kepastian yang harus kita jalankan. Sholat sunnah merupakan suatu hal keinginan yang harus kita jalankan. Ingin keselamat dunia, bermanfaat buat akhirat. Semoga bermanfaat, kita jadikan sebagai golongan hamba Allah, taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.